untuk bisa mengawal menuju peradaban dunia yang saat ini di generasi sampean ini, individu itu tidak bisa, karena kita ini makhluk sosial pada dasarnya. Maka perlu kekompakan, ya, perlu kerjasama, kompak kerjasama. Jihadlah melawan kebodohan dan keterbelakangan, yaitu dengan spirit apa? Semangat thalabul ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hits Darul Ulum 1, kembali lagi di ruang podcast kecintaan kita, yakni SOS, Sound of Semasa. Bersama saya, Afa Muqtada Kindi Muafak sebagai host yang akan mengawal, membersamai Sobat Hits semua dalam beberapa menit ke depan, yang kita pada podcast kali ini akan membancang atau mengobrolkan tentang semangat kompak, cerdas, kuat, dan istiqomah dalam rangka Hari Santri Nasional tahun 2025 ini, yang pada tahun ini adalah tahun yang sangat spesial karena sudah genap 10 tahun satu dasawarsa. Nah, dengan mengusung tema mengawal Indonesia Merdeka menuju peradaban dunia, kita akan mengulas makna, refleksi, hingga semangat yang akan kita bawa sebagai stakeholder di bidang pendidikan yang tentunya juga terkhususkan pada pondok pesantren. Nah, dan lebih spesialnya lagi nih teman-teman Hits Darul Ulum 1, saya nggak sendirian di sini, tapi saya bersama seorang sosok yang inspiratif, yang dimana beliau ini sudah tidak asing lagi bagi keluarga besar di SMA Darul 1 Unggulan. Siapa beliau? Langsung saja kita sapa. Inilah dia, kepala sekolah tercinta kita, Bapak Didik Sadianto, SPD, MPD. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah, ini sehat dan mudah-mudahan tetap mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan oleh Allah, sehingga bisa mendampingi anak-anak didik tercinta berproses dengan baik di lembaga tercinta kita bersama. Baik, alhamdulillah. Jika Bapak Didik sudah sehat, saya juga sehat. Pemirsa juga jangan lupa untuk jaga kesehatan, jaga pola makan, dan juga jaga pola tidur agar Allah Subhanahu wa taala juga selalu memberikan perlindungan dan juga kesehatan. Amin Allahumma amin. Nah, sedikit saya bacakan CV tentang beliau. Bapak Didi ini merupakan seorang pendidik yang berdedikasi tinggi dan juga berpengalaman cukup panjang dalam dunia pendidikan, sekaligus seorang pemimpin baru yang akan membawa tongkat estafet kepemimpinan di SMA Darul Ulum 1 Unggulan ini untuk terus bertumbuh dan terus melaju dan meraih banyak prestasi mulai dari tingkat regional menuju tingkat internasional. Nah, baru-baru ini saya juga mendengar kabar bahwasannya Bapak Didik Sadianto ini dilantik sebagai Ketua MKKS SMA swasta se-Kabupaten Jombang masa periode 2025-2029 ya Bapak nih. Betul. Dan juga alhamdulillahnya Bapak ini diberikan amanah besar sebagai Wakil 2 MKKS SMA swasta se-Provinsi Jawa Timur. Masya Allah, leres ya Bapak nih. Alhamdulillah. Gimana ya Bapak? Bisa diceritakan bagaimana sih Pak rasanya jadi seorang pemimpin itu? Secara prinsip bahwa menjadi pemimpin itu amanah Mas, ya. Amanah yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, ya, dan kita pertanggungjawabkan, ya, nanti lahir batin dunia akhirat, lebih-lebih pada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah menjadi pemimpin itu butuh kolaborasi, tidak bisa individual, sehingga namanya bagaimana mengorkestra sebuah tim, insya Allah itu nanti menjadi salah satu ciri menjadi pemimpin yang baik. Itu Mas Bapak. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki rasa amanah, tanggung jawab, dan juga selalu berkolaborasi ya Bapak. Iya. Dan juga tentunya harus ada rasa semangat nih Bapak. Iya. Nah, alhamdulillah senang sekali nih Bapak. Pada bulan ini, bulan Oktober itu juga sebagai peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025 Yeah. Dan ini sudah berjalan selama 10 tahun satu dasawarsa. Nah, kalau boleh tahu nih Bapak, apa sih makna reflektif dari perjalanan satu dasawarsa Hari Santri Nasional tahun 2020 menurut Bapak ini? Terima kasih Mas. Terkait refleksi makna dari perjalanan satu dasawarsa 10 tahun ini, ada 3 kalau saya mencatat itu ada 3. Yang pertama tentang kontribusi santri dalam kemerdekaan, yang kedua
santri pada posisinya menjaga nilai-nilai keislaman dan kebangsaan, dan yang ketiga peran santri, ya, relevansi peran santri dalam era sekarang ini. Ya. Yang pertama saya coba kupas tentang makna refleksi kontribusi santri dalam kemerdekaan. Ya. Jadi perannya dimulai dari perjuangan fisik menjelang kemerdekaan. Di situ ada dari Hadratul Syekh Bayi Hasyim Asy'ari tentang ada pencetus momen resolusi jihad itu, ya, untuk ini sebagai apa ya, perwujudan rasa cinta tanah air. NKRI ada jargon kan, NKRI harga mati. Nah, itu salah satunya, itu adalah kontribusi santri dalam kemerdekaan. Salah satunya ada perjuangan fisik, ya. Selepas itu menjaganya adalah sekarang bagaimana peran kita sebagai santri melanjutkan perjuangan lewat intelektual dan diplomatik. Ya, sudah tidak lagi membawa bambu runcing apa, tapi bagaimana perjuangan intelektual dan diplomatik. Itu dari sisi refleksi kontribusi santri dalam kemerdekaan. Yang kedua, tentang menjaga nilai keislaman dan kebangsaan. Ini sudah tidak menjadi rahasia umum, ya, bahwa peran santri di situ sangat vital, karena salah satunya santri digembleng melalui pesantren, dunia pesantren, yang pesantren ini menjadi garda terdepan, ya, dalam mengajarkan Islam bagaimana yang moderat, damai, toleran, yang istilahnya sekarang di kita ini kan Islam Nusantara itu. Kemudian dalam pesantren juga mewujudkan santri itu mempunyai jiwa pesantren. Ya, jiwa 5, ya, 5 jiwa pesantren. Santri selalu diajarkan nilai-nilai inti, ya, keikhlasan, kesederhanaan, ya, kemudian kemandirian, ukhuwah ikhlas ilmiah, persaudaraan itu, ya. Dan yang terakhir tentang kebebasan untuk berinovasi tetap tapi dalam nilai-nilai koridor ketentuan yang ada. Itu yang kedua, posisi santri untuk menjaga nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Yang ketiga tentang relevansi peran santri sekarang di era sekarang, ya. Jadi ada 3 kalau Pak Didik mencatat ini. 1, santri sebagai SDM, sumber daya manusia yang unggul dan karakter. Ini tidak bisa lepas karena gemblengan di pesantren. Yang kedua, menjadi santri manusia yang selalu adaptif dan transformatif. Ya. Sekarang ini banyak hal yang santri harus kita dorong ke sana. Yang ketiga, nah ini yang penting, ya, yaitu pengawal demokrasi dan toleransi. Ya, sekarang banyak kalau di luar bagaimana medsos itu berperan, terus kalau kita tidak toleransinya, dan alhamdulillah kita ini santri di lembaga SMA Darul 1 di bawah naungan Pondok Pesantren Darul Ulum, ya, pondok yang sejuta barokah dan menganut ahli sunnah wal jamaah. Ini bagaimana, ya, toleransi kita jaga, menjaga demokrasi pada nilai-nilai dan unsur kebangsaan NKRI itu selalu insya Allah mengikuti arahan dari pemerintah dan negara kita. Itu refleksi yang coba saya angkat. Ada 3 nilai refleksi tadi untuk 10 tahun bagaimana perjalanan Hari Santri ini diperingati dan diimplementasikan, Mas. Wow, sangat menarik sekali 3 poin yang sudah disampaikan oleh Bapak Didik, ya, Bapak. Sebenarnya di podcast kali ini juga itu ada hal-hal yang sebenarnya santri itu harus mengikuti perkembangan zaman, tidak boleh gaptek. Nah, ini sudah tersampaikan dengan sangat baik, ya, oleh sama Bapak Didik ini. Dan temanya pada Hari Santri ini itu adalah mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia, ya, Bapak. Ya. Menurut saya tema ini masih sangat luas dan global, universal sekali, Bapak. Peran santri juga harus sangat mendukung akan cita-cita besar ini. Tentunya bagaimana sih Bapak seorang santri generasi muda seperti saya ini bisa mewujudkan cita-cita besar yang sudah ditemakan pada tahun ini? Tema tahun ini luar biasa, ya, mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia, peradaban yang global. Kita tidak bisa hanya berkecimpung di internal, ya, tanpa melihat bagaimana perkembangan dunia saat ini. Maka hal-hal santri apa yang bisa dilakukan, seperti sampean dan santri-santri yang lain, teman-teman sampean, khususnya santri di Darul Ulum dan lebih luas santri-santri seluruh Indonesia. Yang satu, biar bisa mewujudkan tema tadi, tema 10 tahun dasar atau 1 dawarsa peringatan Hari Santri. 1, santri itu harus literat, ya, tidak boleh tidak boleh cupu, ya, pengetahuannya nggak boleh cetek, harus luas.
Salah satunya dengan literasi. Literasi banyak ya, tidak hanya membaca ya. Yang kedua, peka terhadap teknologi. Ya, harus bisa memilah dan memilih. Baik, ya, nggak harus gebiak uya, harus bisa memilah dan memilih mana teknologi yang benar-benar bisa bermanfaat bagi bagaimana kita untuk bersosial, bagaimana menggapai peradaban dunia itu. Yang ketiga, nah ini tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama kita, syariat kita, berpegang teguh pada nilai-nilai kepesantrenan yang sudah diajarkan selama ya adik-adik para santri ya ngaji ya mondok di pondok pesantren, utamanya di kita ini adalah pondok pesantren Darul Ulum. Yang berikutnya, nah ini kalau sudah literat, sudah peka teknologi, menjaga peran dan nilai-nilai berpegang pada nilai agama, harus mampu berkiprah dimanapun berada di dunia global. Ya, jangan hanya di lokal. Ya, ini harus menyebar, anak-anakku semua ini harus menyebar. Ya, sesuai dengan tupoksi dan bidang passionnya masing-masing. Ada yang di bidang kesehatan, pendidikan, ada yang di bidang politik, ya, ada di bidang sains, sosial, humaniora, silakan. Ya, tapi tadi kembali pada harus santri yang literat, peka teknologi dan berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan. Ya, itu menjadi pekan kita. Silakan ya berkontribusi, menyebar dimanapun, itu insya Allah nanti sampai akan menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Dan pandangan yang selama ini bahwa santri itu identik dengan sarungan, kopiahan, ya hanya jago kandang lokal, itu buktikan, Mas. Saya yakin kalian semua mampu. Ya, dengan perjalanan yang panjang ini akan mampu bagaimana mengikuti peradaban dunia, tapi tetap berakar pada nilai-nilai keagamaan. Dan insya Allah dengan karakter cinta bangsa, ya cinta tanah air, berdaya saing global, insya Allah para santri akan menghiasi bagaimana perkancah global itu berada dan selalu insya Allah akan adaptif seperti yang saya sampaikan di yang pertama tadi. Itu Mas. Luar biasa sekali ya pemirsa, bahwasannya cita-cita bangsa kita sangatlah besar. Nah, namun setahu saya Bapak nih, saya pernah mendengar bahwasannya untuk mencapai cita-cita yang besar itu harus dimulai dari langkah-langkah yang kecil nih Bapak. Nah, di lingkungan kita sendiri Bapak, di SMA Darul 1 ini kita tuh punya jargon andalan, yaitu kompak, cerdas, kuat, dan istiqomah. KCKI ya Bapak, seperti itu. Nah, kalau dari pandangan Bapak ini, apakah sebenarnya dari jargon 4 kita andalan ini itu sudah selaras dengan cita-cita Hari Santri Nasional pada tahun ini itu seperti apa Bapak? Iya, siap Mas. Saya melihat bahwa tema Hari Santri tahun ini itu selaras dengan visi pondok kita, selaras dengan visi sekolah kita. Nah, beberapa hal dalam mencapai visi sekolah kita ya di lingkungan SMA Darul 1, lembaga kita tercinta, itu ada salam inspirasi menjadi motivasi civitas, lebih-lebih anak-anak yang sekitar 1.214 santri. Itu KCKI ya, kita nyebutnya di lingkungan ini kan KCKI ya, kompak ya, cerdas, kuat, dan istiqomah. Nah, relevansi terhadap tema yang ada dengan slogan atau inspirasi KCKI itu sangat sangat match dan sangat cocok ya dengan bagaimana tema mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Satu, untuk bisa mengawal menuju peradaban dunia yang saat ini di generasi sampean ini, itu tidak bisa, individu itu tidak bisa, individualis masing-masing, karena kita ini makhluk sosial pada dasarnya. Maka perlu kekompakan ya, perlu kerjasama, kompak kerjasama, itu tidak bisa dibangun sendiri. Berarti ini kan selaras dengan slogan kita K yang pertama ya. Kemudian cerdas. Nah, ini tidak bisa kita mau mengarungi bagaimana peradaban dunia ini tanpa diiringi oleh kecerdasan akademis, kecerdasan emosional, sosial, ya spiritual, itu tidak bisa. Maka harus cerdas itu menjadi bekal ya. Cerdasnya harus komplit, paket komplit ya. Nggak boleh cerdas separuh-separuh, tidak boleh ya. Cerdasnya harus paket komplit ya. Salah satunya ya tadi cakap, literasinya, teknologinya, tapi tetap berpegang pada nilai-nilai pesantrenan. Itu salah satunya paket komplit. Yang kedua, kuat. Tidak bisa kita mau menyebar kemana-mana tadi, seperti harapan kita tadi, ada yang di passion bidang kesehatan, olahraga, seni, politik, macam-macam. Kalau sakit-sakitan, maka harus kuat. Kuatnya apa? Sehat jasmani, sehat rohani. Ya, penting. Gue sehat jasmani toh, rohani nih enggak.
iri ae, meri ae. Nah, maka harus lengkap sehatnya. Itu menandakan kuat kita, kuat mental, kuat spiritualnya. Ya, yang terakhir harus dilakukan secara istiqomah ya tadi ya. Punya program apapun untuk tadi menaklukkan salah satu peradaban dunia kan sudah kompak ya, tidak individual. Ya, setelah itu sudah cerdas pikirannya, spirituale ya. Setelah itu sudah kuat ya, sehatnya itu. Tapi kalau nggak dilakukan secara istiqomah tidak ada gunanya, akan menjadi muspro. Maka segala sesuatunya harus secara istiqomah dilakukan, dan istiqomah ini merupakan hal dasar dalam nilai-nilai keislaman kita, pondok pesantren kita. Maka KCKI saya yakin pas itu sudah menjadi inspirasi bagaimana menggapai visi sekolah kita, visi pondok, dan tema ya peringatan Hari Santri tahun ini sudah pas itu. Tinggal nanti masing-masing individu bagaimana tidak hanya menghafal tapi bagaimana mengimplementasinya dalam tindakan, perbuatan, perilaku, dan sikap. Insya Allah kalau itu dipegang, maka tema tadi sebagai santri yang mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia, insya Allah bisa tercapai, Mas. Amin, saya yakin amin, itu ya. Jadi itu. Wah, berarti seorang santri itu juga harus berpegang teguh pada nilai-nilai agama. Di samping itu juga harus menerapkan bagaimana kita harus bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa kita menuju ke global. Nah, Bapak, kalau kita sebenarnya kan dari tadi sudah berbincang dan banyak sekali pesan yang sudah Bapak sampaikan dari tadi. Namun tidak pas, kurang afdol jika pesan dari Bapak ini tidak dikhususkan kepada kami, terutama bagi pelajar, generasi muda, santri-santri, dan siswa-siswi HITS Darul Ulum 1. Itu seperti apa Bapak pesan khusus Bapak ya, kepada para santri? Siap, terima kasih Mas. Ya, pesan untuk Sobat HITS, khususnya para santri di SMA Darul Ulum 1 ya, di perayaan 10 tahun peringatan Hari Santri ini, agar semuanya jadi berkah, maka pesan kami yang pertama ya, jihadlah melawan kebodohan dan keterbelakangan, yaitu dengan spirit apa? Semangat thalabul ilmi. Jadilah pembelajar sepanjang hayat, yaitu jangan berhenti, pokoknya belajar terus ya. Yang kedua, jihad menjaga moral dan karakter. Ini adalah semangat tawaduk dan ikhlasan, harus dijaga nak. Jadi sudah menjadi pembelajar sepanjang hayat, tapi kalau nggak diimbangi dengan tawaduk dan ikhlas, insya Allah nanti kurang mantap. Yang ketiga, yaitu jihad membela negara dan kemanusiaan. Ini semangat hubul waton, ya, yaitu harus memupuk jiwa nasionalisme, menjadi santri salah satunya yang disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Maka dari itu, kalau 3 pesan ini kami rangkum, maka para santri-santri SMA Darul Ulum 1, santri Pondok Pesantren Darul Ulum, dan secara umum Sobat HITS, teruslah berjuang ya, teruslah berjuang, teruslah berkarya, dan jadilah dirimu kebanggaan orang tua, gurumu, para kiai, agama, dan bangsa ya. Jadilah santri-santri yang modern ya, tetapi tetap berakar pada tradisi nilai-nilai kepesantrenan, berkontribusilah secara nyata untuk agama ya, bangsa kita, dan tetap rendah hati. Dan yang terakhir, tetap semangat untuk berkarya. Mudah-mudahan semuanya berkah dan diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, itu Mas pesan kami. Insyaallah, terima kasih banyak Bapak Didik atas insight dan pesan yang sudah disampaikan. Semoga Sobat HITS semua bisa memberi dan mengambil pelajaran yang sudah kita dapatkan selama beberapa menit ini tadi. Dan kita percaya bahwasanya dengan peringatan Hari Santri Nasional ini juga dikaitkan dengan semangat kompak, cerdas, kuat, dan istiqomah. Kita sebagai generasi muda bisa ikut mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Amin Allahumma amin. Saya Ahfa Muqtada Kini Muafak selaku host podcast pada hari ini berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Didik dan para pemirsa. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sekian, sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.